Wabihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua pada video pembelajaran pada mata kuliah vektor. Ini video yang kedua yang saya coba buat gitu ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang definisi vektor, kemudian contoh-contoh besaran vektor apa saja, kemudian bagaimana kita menjumlahkan vektor baik dengan jajar genjang, poligon maupun segitiga. Kemudian kita juga bisa melihat karakteristik dari vektor itu kapan dikatakan sama atau berbeda gitu ya. Ingat, vektor itu akan dikatakan sama jika nilai dan arahnya sama. Nah, ini kita akan mencoba untuk mempelajari vektor pada materi yang cukup susah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah belajar di SMA dulu ya nggak susah ya, mudah lah insya Allah. Susah itu kalau kita tidak mau belajar. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan vektor diuraikan atas komponen-komponen pada sumbu X dan Y. Ini untuk yang dua dimensi dulu ya, untuk yang dua dimensi. Nah, ketika saya memiliki vektor A gitu ya, ini kan vektor A yang warna ungu ya. Mudahan Anda nggak buta warna. Kalau B ini kan warna pink ya. Nah, kita lihat vektor A. Nah, vektor A ini bisa kita uraikan dalam sumbu X, kita lambangkan sebagai AX gitu ya. Nah, vektor satuan untuk sumbu X biasanya I gitu ya. Kemudian untuk yang pada sumbu Y, A ini bisa kita uraikan menjadi AY. Nah, vektor satuan untuk sumbu Y, J gitu ya. Jadi bisa kita tulis AXI ditambah AYJ. Begitu juga dengan B yang warna pink ini. Berarti B ini adalah BXI ditambah BYJ gitu ya. Nah, untuk vektor pada arah sumbu X ya, tentunya kita harus mengingat kembali aturan sin kostan gitu ya, saring kosta ya. Samping dibagi miring itu cos gitu ya. Jadi ini kan samping sudut ya. Nah, untuk mendapatkan nilai AX ya, tinggal kita kalikan saja A kali cos theta. Sementara BX ya tinggal kita kalikan B cos theta. Pokoknya pada sumbu X yang di samping sudut kita pakai aturan cos. Sementara untuk yang di depannya ya ini sebenarnya posisi sudutnya itu di depan. Kita pakai aturan sin, berarti AY A sin theta, BY ya B sin theta gitu ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan untuk besar vektor ya atau panjang vektor, resultannya ya tinggal kita jumlahkan seperti ini ya, A tambah B ya, A tambah B. Jadi nanti kita cari dulu berapa dari hasil resultan AX tambah BX itu berapa gitu ya. Kemudian begitu juga dengan AY tambah BY-nya berapa. Ingat, yang bisa dijumlahkan yang sama-sama dalam sumbunya ya. Yang X ya kita jumlahkan dengan yang X, yang Y juga kita jumlahkan dengan sumbu Y gitu. Jadi RX-nya ya AX tambah BX, RY ya AY tambah BY. Nah, ketika kita sudah dapatkan RX sama RY ya, kita akan dapatkan nilai resultannya sama dengan akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Ya, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, sementara arah vektor R ya, resultannya ya terhadap sumbu X bisa kita pakai aturan tangensial. Tangen theta ini sama dengan tinggal dibagi saja Ry dibagi Rx. Ingat, tan itu kan depan dibagi samping gitu, samping sudut gitu ya. Karena kita sudah tahu depan sama samping ya kita pakai aturan tan saja. Tapi kalau kita tahu miring sama samping ya bisa kita pakai aturan cos ya. Tapi kita cari dulu R-nya baru kita bisa pakai aturan cos. Tapi ini karena sudah kita dapatkan Rx dan Ry di awal ya cukup pakai tangan saja gitu. Nah, untuk mendapatkan tetanya ya tinggal kita
cari dengan arkes tangannya ya. Atau kalau di laptop, komputer, biasanya kita pakai seperti ini ya. Saya tunjukkan saja ya, kalkulator. Nah, misalnya ini ya. Nah, misalnya kalau kita cari sudutnya kan berapa sih sin 30 misalnya. Berarti sin 30 ya 0,5. Nah, kalau misalnya 0,5, berapa sih sudutnya untuk cos misalnya. Ya, tinggal kita tulis 2N di sini ya. 2N dari cos atau cos min 1 biasanya lambangnya. Berarti sudutnya adalah 60 derajat gitu ya. Kalau 0,5 dari sin tadi 30 derajat seperti itu. Semoga dipahami ya. Oke, demikian terkait dengan bagaimana kita menguraikan vektor. Semoga ini jelas, insya Allah jelas lah ya. Atau saya kasih contoh lagi ya. Menguraikan 3 buah vektor ini ya. Ada F1, F2, sama F3. Nah, untuk F1 kita uraikan ya sama tadi ya. Langsung aja F1 cos theta, F1 sin theta untuk sumbu X dan sumbu Y. Kalau F2 berarti F2 cos beta ini beda soalnya sudutnya. Kemudian untuk Y-nya F2 sin beta. Nah, kalau F3 ya nggak ada sudut di situ gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nanti kalau sudah kita dapatkan fx-nya pada f1, f2, f3 tinggal kita jumlahkan, begitu juga dengan fy-nya. Kenapa nilainya 0 di sini? Ya nggak ada. Nggak ada nilainya pada sumbu x untuk f3-nya. Dia hanya pada sumbu y saja. Kan 0 di sini kan gitu ya. Begitu. Kenapa min di sini? Sementara f2-nya positif ya karena ke bawah. Begitu juga dengan F2 ini. Kenapa negatif ya? Karena ke kiri gitu. Ingat, kalau ke kanan positif, kalau ke atas juga positif pada sumbu X dan Y. Ke kanan X-nya positif, ke kiri X-nya negatif. Ke atas sumbu Y positif, ke bawah sumbu Y negatif. Paham ya? Insya Allah. Nah, untuk resultannya ya tinggal kita cari nanti. Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Untuk arahnya ya kita pakai tangan theta sigma Fy dibagi sigma Fx ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh ya. Ini dulu saya kira yang perlu dijelaskan ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada analisis vektor berikutnya. Semoga bisa dipahami. Nanti saya akan coba berikan beberapa contoh soal ya supaya lebih jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.